Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dava Wahyu Artianto Atha dari kelas PBSIA 2025. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tokoh inspiratif. Beliau adalah Bapak Komarudin. Nah, selamat malam Bapak. Selamat malam. Oke. Bapak. Jadi yang pertama ini Bapak, mungkin sebagai seorang pengusaha yang tentunya bergerak di banyak bidang, ada di edukasi, kemudian ada di konveksi dan lain sebagainya, bahkan kerajinan juga ya Bapak. Nah itu kira-kira nih motivasi terbesar Bapak hingga mampu membangun dan juga mengembangkan usaha tersebut itu bagaimana? Ya, makasih Mas. Ya intinya kita kan bergerak di bidang seni dan pendidikan. Ya intinya kalau motivasi terbesarnya ya bahwa usaha itu kita kelola, kita bangun sesuai dengan skill kita, sesuai dengan potensi kita. Harapannya adalah nanti motivasi utamanya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Jadi kalau usaha kita jalan, ini kan bisa juga untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi lebih ke kebermanfaatan banyak orang. Oh ya, terutama kemudian di dalam perjalanan merintis usaha ini Bapak. Nah tentunya kan banyak sekali tantangan. Nah mungkin tantangan yang paling berat yang pernah Bapak hadapi itu seperti apa dan bagaimana cara Bapak itu mengatasi permasalahan atau tantangan tersebut? Ya untuk bangun usaha pasti ya, namanya bangun usaha itu tantangan pasti ada. Yang dari pengalaman yang saya alami, yang terberat adalah ketika memulai Mas. Karena kalau memulai itu kan kadang kita takut ya. Nah, sehingga tantangan terberat ketika kita berani memulai. Yang kedua adalah nanti pas memulai itu kita ada keterbatasan modal dan sebagainya. Nah untuk mengantisipasinya ya kita yang penting mulai dulu, nanti kita tidak harus sempurna. Yang penting kita mulai dari yang kecil-kecil, nanti bertahap, berproses. Nah, nanti nggak usah menunggu sempurna, yang penting kita berani memulai terus kita kelola dengan benar. Berarti harus ada keberanian untuk memulai gitu ya? Betul ya. Nah, kemudian kalau sudah memulai nih, apakah dalam menjaga konsistensi itu juga mengalami berat atau bagaimana cara biar bisa konsisten? Oh iya, ya karena kan usaha kita kan juga ada kompetitor ya, ada teman-teman atau pengusaha lain yang bergerak di bidang yang sama. Untuk menjaga konsistensi kita ya yang terpenting kita mau update, kita mau belajar untuk bagaimana usaha kita ini tetap bisa jalan, bisa berkembang dan bersaing dengan kompetitor yang lain. Kalau itu bisa kita lakukan, ya nanti insya Allah nanti usaha kita tetap jalan dan bisa berkembang. Kemudian dari seluruh perjalanan karir yang telah Bapak jalani, adakah satu momen yang itu tuh membuat merasa perjuangan yang selama ini layak diperjuangkan? Oh ya. Satu momen yang bikin terkenang gitu ya. Terkenang. Ya momen yang paling berkesan ya ketika pertama misalnya saya buka edukasi ya, kita buka tentang output edukasi. Ketika jasa kita dipakai oleh orang pertama ini akan berkesan sekali. Berarti kan apa yang kita usahakan, yang kita perjuangkan ketika orang lain menggunakan jasa kita, berarti kan jasa kita dibutuhkan. Nah itu menjadi momen awal yang itu akan memotivasi untuk terus berkembang. Jadi momen awal itu pertama ketika kita dapat dipercaya orang, yang kedua ketika saya dikonveksi ya misalkan, itu pesanan pertama ini kan sangat berkesan sekali. Berarti kan orang sudah percaya dengan produk. Berarti yang paling berkesan itu justru yang pertama kali datang. Iya betul, karena mereka kan keberanian mereka untuk sentuh ke kita sebagai pemula ini kan menjadi berkesan. Oke, kemudian sebagai pelaku usaha di bidang edukasi juga nih Bapak. Nah, yang Bapak rasakan ketika melihat usaha yang selama ini dibangun kemudian dapat memberikan kebermanfaatan itu bagaimana perasaannya? Ya sesuai dengan tujuan awal, ketika ternyata tujuan awal kita dengan usaha ini kita bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nah, ketika itu bisa terrealisasi, yang ya jelas kita kan senang ya. Yang kedua kita bersyukur bahwa
sekecil apapun yang kita lakukan di sini kan bisa bermanfaat bagi bagi orang yang kerja, bagi konsumen yang memakai dengan produk jasa kita. Nah, ketika itu bermanfaat bagi semuanya, ya ini menjadi satu yang paling kita syukuri, Mas. Kira-kira begitu. Iya. Nah, kemudian ada nilai atau prinsip yang Bapak pegang selama ini sehingga bisa menjaga konsistensi untuk tetap bertahan, baik itu di bidang edukasi, kemudian konveksi, ataupun yang lainnya. Oh iya, itu penting ya. Jadi yang namanya prinsip dalam menjalankan usaha itu Iya, sifat dasar yang memang harus kita miliki ya. Kalau menurut saya yang terpenting satu ya, yang penting itu kita konsisten. iya, Ya, karena usaha itu kalau nggak konsisten maka ya akan mudah jatuh. iya, Yang kedua adalah pelayanan, Mas. Jadi kualitas pelayanan ini kita harus selalu update terus, terus kita inovasi. Karena kalau kita nggak inovasi maka pengguna jasa kita kan akan jenuh. Nah, sehingga saya selalu melakukan inovasi supaya konsumen itu nanti akan datang lagi. Yang berikutnya, prinsip dasar berikutnya adalah kita jujur ya iya. dengan produk-produk kita dengan jasa kita. Kalau kita jujur, kalau memang ada kekurangan yang kita sampaikan, nah, insya Allah dengan kejujuran itu kan menjadi dasar supaya kita dipercaya oleh konsumen-konsumen kita. Kira-kira itu Mas yang Begitu ya, paling Pak. dasar ya. Iya. Nah, kemudian ini bagaimana cara Bapak itu menjaga keseimbangan antara tanggung jawab sebagai kepala keluarga, kemudian pengusaha dan juga di dalam lingkup masyarakat juga Bapak. Jadi keseimbangannya itu seperti apa yang Bapak lakukan? Oh ya, ya betul ya. Jadi kita kan hidup nggak sendiri ya. Kita berbisnis, kita punya usaha, kita juga punya keluarga, kita juga punya agama, dan kita juga hidup di lingkungan sosial. Iya, Yang kita lakukan yang terpenting ya kan kita bisa bagi waktu. Jangan sampai dengan kita fokus hanya dengan melakukan usaha tapi keluarga kita terbengkalai. Jadi menurut saya yang keluarga itu nomor satu ya. Jadi keluarga itu nomor satu. Terus kedua, di tengah kesibukan kita juga tetap harus memenuhi kewajiban kita sebagai makhluk sosial di lingkungan. iya, Jadi misalnya ada gotong royong ya kita tetap ikut, ada apa di masyarakat itu juga ikut. Kalau itu bisa kita lakukan bersama-sama seimbang ya insya Allah nanti hidup kita akan lebih tenang. Jadi tidak hanya sukses di materinya saja, tapi juga kita di masyarakat juga tidak ada problem. Nah, kira-kira gitu Mas menurut saya. oh, ya, seperti itu ya, Pak. Ya. Baik. Kemudian menurut Bapak nih, apa arti kesuksesan yang sesungguhnya? Apakah hanya diukur dari pencapaian dari sebuah bisnis atau usaha saja, atau ada hal lain yang lebih penting dari makna kesuksesan itu sendiri? Ya, kalau menurut saya yang namanya kesuksesan itu seimbang. Jadi yang seperti tadi kita sampaikan, hidup kita tenang, ekonomi kita tercukup, keluarga kita rukun, dengan masyarakat kita baik, dengan agama kita tidak menimbulkan. Kalau itu bisa tercapai semuanya, menurut saya itu yang namanya arti dari kesuksesan yang sebenarnya. Kalau ada satu item saja kita tidak terpenuhi, ya berarti kesuksesan kita tidak sempurna. Nah, cuma kita sebagai manusia kan nggak mungkin sempurna. Yang kita lakukan adalah kita berusaha terus belajar supaya nanti kita bisa mencapai kesuksesan yang apa itu yang sempurna lagi. Iya. Nah, semoga sampean juga sukses seperti Amin, itu. amin. Oh ya Bapak, di dalam perjalanan hidup dan juga bisnis itu tentunya kan setiap orang memiliki masa-masa sulit ya. Nah itu apa hal yang menguatkan Bapak untuk tetap bertahan dan bangkit kembali dari masa-masa seperti itu? Iya, iya. Ya, yang namanya bangun usaha itu dari awal, di tengah sampai perjalanan itu jelas ada masa sulit. Tapi yang membuat kita selalu kuat kan yang pertama itu kan bahwa kita punya kewajiban dengan keluarga. Ya. Nah, ketika kita menyerah kan otomatis kan ada pihak keluarga kita yang akan menjadi korban. Nah, ini menjadi motivasi saya ketika itu jadi kita tetap semangat karena kita punya tanggung jawab untuk keluarga. Yang kedua adalah yang kita kelola ini kan ada kebermanfaatan dengan pihak lain, baik karyawan atau yang kerja atau mitra kita. Iya, Nah, ketika usaha kita ini nggak jalan, kasihan mereka.
mereka tidak bekerja, mereka karena sudah menggantungkan dari usaha yang kita kelola, misalkan seperti itu. Nah ini yang kadang menguatkan kita supaya usaha kita itu terus berkembang sehingga kebermanfaatan kita itu akan tetap terus dirasakan oleh baik keluarga kita maupun orang-orang yang terkait dengan usaha kita. Nah itu yang paling menjadi pokok. Yang terakhir ya eh, yang mendasar bahwa bekerja itu kan salah satu ibadah ya. Jadi kalau kita didasari dari niat kita untuk bekerja ini untuk ibadah, sehingga ketika kita mengalami gejolak atau apapun, ya kita harus kembalikan ke atas sehingga kita termotivasi bahwa ini namanya ibadah ya. Kalau kita bisa melewati kan ini ibadah. Iya. Kira-kira itu mas. Ya, luar biasa ini. Ya, terakhir Bapak, Ya. pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada terutama generasi muda yang itu memiliki mimpi besar tetapi masih ragu untuk memulai gitu. Nah, itu bagaimana pesan dari Bapak untuk anak-anak muda dalam meraih masa depannya gitu. Ya, ya. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman untuk anak-anak muda yang mungkin baru masih sekolah atau masih kuliah. Ya sama ya, saya juga mengalami masa-masa sekolah. Di waktu itu dulu saya cita-citanya kan dulu waktu SMP, mulai dari SMK itu pengen jadi seorang tentara ya. Ya saya daftar beberapa kali, tapi memang bukan takdir kita ya. Nah, saya nggak terima. Nah, eh, tapi dari situ ada hikmah ya, bahwa ternyata ketika kita mengalami kegagalan itu pasti Tuhan akan menciptakan untuk kesuksesan yang lain ya. Nah, sehingga waktu itu ya saya begitu gagal, saya bekerja ya, cara keterampilan terus saya bisa kuliah. Nah pesan saya adalah kita harus punya mimpi besar ya. Waktu itu saya kuliah biaya sendiri mas ya. Jadi ketika kita bermimpi pengen menjadi seorang sarjana tapi kita tidak punya biaya, ya kita sambil bekerja. Sehingga waktu itu saya kuliahnya 100% kita biaya sendiri mas. Nah, sehingga itu uh, akan menjadi bukti real bahwa ternyata ketika kita mau berusaha ya nyatanya saya bisa kuliah dengan biaya sendiri. Dan setelah saya kuliah saya bangun usaha dengan 0%, saya bisa bikin tempat untuk konveksi, untuk edukasi, semua itu juga modalnya juga dari nol juga. Nah, tapi karena kita dengan ya keyakinan, dengan tujuan yang baik, dengan ketekunan ya bisa terwujud. Yang penting pesan saya adalah satu, tidak menyerah, atau semangat. Yang kedua adalah segera memulai ketika sudah punya ide, karena yang namanya impian kalau tidak dimulai maka tidak akan. Yang terakhir adalah konsisten dan selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Setelah itu mas yang bisa kita sampaikan. Ya, luar biasa, sangat menginspirasi sekali ya Bapak. Dan terima kasih sekali Bapak atas kesempatan pada waktu kali ini, dan tentunya ini menjadi hal yang bisa menginspirasi bagi teman-teman semuanya dari Bapak Komarudin. Dan itu tadi wawancara bersama Bapak Komarudin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.